Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan umat manusia di akhir zaman, khususnya wanita, semakin berubah hingga mengesampingkan syariat agama yang telah sempurna ini. Bahkan tidak sedikit wanita lebih mengutamakan penampilan dan kecantikan dibanding akhlak. Lantas seharusnya seperti apa karakteristik wanita akhir zaman? Bersama kita telah hadir Ustadz Dul Sukmi Kasim yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjadi wanita terbaik di akhir zaman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI Gorontalo, dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini menjadi wanita terbaik di akhir zaman. Mohon penjelasannya Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ila akhir surah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI Gorontalo di mana saja Anda berada, ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di studio, seperti yang disampaikan tadi, tema kita adalah menjadi wanita terbaik di akhir zaman. Ada dua poin penting yang ada di tema kita ini. Yang pertama adalah menjadi wanita terbaik. Yang kedua adalah akhir zaman. Ya. Sebelum kita bicara tentang wanita terbaik itu seperti apa, yang perlu kita stressing terlebih dahulu akhir zaman itu. Apakah kita sudah berada di akhir zaman ataukah belum? Nah, kalau kita lihat berbagai macam informasi hadis maupun informasi Al-Quran, tanda-tanda kita sudah berada di penghujung zaman atau di akhir dunia ini itu sudah sangat tampak dengan jelas. Ada beberapa indikator ya atau tanda-tanda yang memang sudah cocok sesuai dengan yang disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kalau kita belajar tentang persoalan akidah atau ilmu akidah, kita memahami dari ilmu tersebut bahwa tanda-tanda akhir zaman itu ada dua. Ada namanya ayatul kubra, ada tanda besar, dan ada namanya ayatus sughra atau tanda-tanda kecil. Nah, tanda besarnya tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan itu terjadi. Dan jelas di dalam Al-Qur'an tanda besar akhir zaman itu adalah ditandai dengan pertama munculnya Dajjal, yang kedua adalah terbitnya matahari dari barat, tenggelamnya di timur. Yang ketiga adalah munculnya asap ya atau ad-dukhan. Kemudian yang berikut adalah tentu hancurnya dunia ini. Itulah di antara ayatul kubra atau tanda-tanda besar daripada akhir zaman. Nah, selebihnya ada juga yang masuk kategori tanda-tanda kecil, alias biasanya disebut sebagai intro, pengantar, pendahuluan sebelum tanda besar itu datang. Ya, di antara tanda-tanda kecil itu ya kita sudah bisa lihat sekarang ini banyak yang terjadi. Contoh misalnya tanda-tanda kecil itu ketika
orang-orang yang tidak punya pengetahuan atau tidak punya kompetensi itu sudah menjadi orang-orang yang memimpin dunia. Contoh lain lagi misalnya ketika disebutkan dalam hadis itu bahwasanya di antara tanda-tanda akhir zaman yang kecil itu adalah ketika wanita itu sudah tidak malu lagi mengumbar auratnya di hadapan orang banyak. Dan tidak hanya itu, ketika minuman dan zina sudah menjadi sesuatu yang lumrah tersaji dan dijumpai di mana-mana. Itu tanda-tanda kecil sudah menunjukkan bahwasanya sudah dekat memang, karena tanda kecilnya sudah ada dan kita bisa rasakan sekarang. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu majelis talim yang ada di studio, dengan demikian dari sekian tanda-tanda kecil ini kita menggarisbawahi ada dua tanda yang ada kaitannya dengan wanita. Pertama tadi, kalau wanita sudah tidak malu lagi mengumbar auratnya. Yang kedua adalah kalau kemudian sudah zina sudah ada di mana-mana. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bagaimana sebenarnya wanita itu harus memposisikan dirinya di akhir zaman ini. Seorang wanita di akhir zaman ini memang harus berjibaku dengan tantangan dan fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah akhir zaman kita hari ini adalah ada F4 namanya. Saya istilahkan saja ini F4. Yang pertama adalah food, makanan. Kita lihat hari ini di televisi itu banyak sekali sajian namanya kuliner. Ya, hampir di seluruh stasiun TV itu memanjakan kita dengan berbagai macam jajanan, makanan. Bahkan sudah dipagelarkan atau difestivalkan makanan itu. Bahkan hari ini ada saja ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mengenal ada namanya wisata kuliner. Ya, jadi kalau itu sudah merebak sebenarnya, maka berhati-hatilah. Kenapa? Kita perlu berhati-hati karena makanan itu di dalam agama kita itu ada syaratnya untuk bisa dimasukkan ke dalam perut. Nah, jadi kita harus protektif karena ini ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan doa kita. Jangan sampai kita sudah apalagi namanya sudah banting tulang beribadah menurut kita, sudah kering lidah kita dengan doa-doa yang dipanjatkan, tetapi karena hari-hari juga kita mengkonsumsi makanan yang kita tidak tahu asal-usulnya atau tingkat kehalalannya atau kejelasan kehalalannya, ya maka juga menjadi persoalan yang tentu justru tidak bisa menyelesaikan diri kita, bahkan kita hanyut dalam akhir zaman tadi. Contohnya Ustadz, kalau seperti hewan yang haram kan sudah jelas itu Ustadz. Ya. Untuk yang lainnya maksudnya? Yang lain hari ini kita mengenal ada istilahnya standarisasi halal. Ya. Jadi kalau tidak ada standarisasi halalnya dari MUI, stop dulu. Mending menghindari sesuatu yang meragukan. Kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, karena kalau tidak ada standarisasinya atau labelisasi halalnya, tentu meragukan kita. Patokannya MUI berarti Ustadz ya? Iya, kalau sekarang ini patokannya itu standarisasi halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kalau hari ini, karena sudah diambil alih dari MUI ke Kementerian Agama, walaupun tetap visitasi dan juga penentuan kehalalannya itu tetap menggunakan MUI sebagai pihak yang kredibel di bidang itu. Nah, yang kedua adalah fashion. Hati-hati dengan fashion. Ya, apalagi misalnya ibu-ibu ini ya, yang kayaknya sangat protektif dengan persoalan fashion. Sedikit-sedikit seragam, sedikit-sedikit seragam. Penyemangat itu Ustaz. Ya. Sebenarnya berfashion itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Bahkan agama kata khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum.
ambillah perhiasan-perhiasan kalian yang terbaik. Inda kulli masjid, khususnya kalau kalian mau datang ke masjid. Ya. Nah kan biasanya kita justru lebih protektif untuk menjaga passion kita kalau tidak ke masjid. Betul. Yang ke masjid itu justru di nomor 2 kan. Kalau ada cipu yang apalagi namanya ampah hari di situ, itu Jo. Ya, jadi ini persoalannya. Jadi bagaimana kita mendudukkan passion sesuai dengan petunjuk agama sebenarnya, bahwa passion itu oke, dianjurkan dan diperintahkan di dalam agama, tetapi hati-hati dengan fashion, karena hari ini banyak orang yang berfashion atau gara-gara mengejar fashion akhirnya tidak justru melakukan perintah agama untuk menutup auratnya. Ya. Bahkan apalagi namanya ada istilahnya sekarang itu ada jilbab apa itu. Macam-macam lah, ada yang tak putar-putar di atas. Ya, jangan sampai gara-gara fashion itu kemudian perintah substantif dari agamanya itu justru terbengkalai atau dinafikan. Ya, karena harus menutup dari seluruh tubuh sang wanita itu kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, itu saja yang halal. Nah, apatah lagi kalau misalnya ini mulai berlaku ketika seorang wanita sudah mulai masuk akil balik. Ya. Nah, berikutnya adalah selain F yang kedua atau food fashion tadi, yang ketiga yang perlu kita waspadai di akhir zaman ini khususnya oleh seorang wanita adalah kita harus waspadai Facebook. Ya, atau kita sebut saja media sosial. Ya. Saya sebut kata Facebook tadi karena memang di Facebook itu ada kalimat apa yang Anda pikirkan hari ini. Jadi yang dipikirkan saja disuruh mau tulis di situ, disuruh mau sebut atau upload di situ. Ini bahayanya. Nah, kalau kita tidak terampil dan tidak berhati-hati, ya kita akan menjadi korban akhir zaman. Disitulah kita akan melampiaskan bahkan persoalan rumah tangga dibawa ke situ, dibuatkan status. Apatah lagi ada hari ini yang di WhatsApp itu kita bisa apalagi namanya menampilkan apa saja kondisi terkini dari kita. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan late post. Late post itu telat diposting katanya, harusnya dari sekian hari gitu. Berarti kita ini sudah apalagi namanya sudah masuk ke dunia digitalisasi seperti itu, terjebak ke dalam media sosial. Harusnya kita mampu mendudukkan, jangan sampai itu kemudian memenjarakan kita dan membuat kita menjadi korban-korban akhir zaman, khususnya para wanita. Di situ dia posting fotonya, dia perlihatkan auratnya dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah fitnah tentunya, karena wanita ini biangnya fitnah. Baik difitnah ataukah dia memfitnah. Difitnah itu karena dia tempatnya keindahan, maka bisa terjadi fitnah ditujukan kepadanya. Atau dia yang membuat fitnah karena wanita juga identik dengan apalagi namanya kemampuannya untuk berbicara, bergosip dan lain-lain sebagainya. Itu sudah survei sudah membuktikan seperti itu. Nah, hati-hatilah dengan ini. Nah, sekarang terakhir mungkin sebagai prolog dari saya adalah wanita terbaik itu seperti apa, khususnya dalam rangka untuk menyikapi akhir zaman ini. Ada banyak petunjuk agama terkait dengan bagaimana tipologi wanita terbaik khususnya dalam rangka untuk mengamankan kehidupannya dalam menghadapi akhir zaman ini. Maka kita bercermin saja kepada apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim, di antara sekian banyak tipologi wanita yang disebut dalam Al-Quran, ada yang saleh, ada yang tidak saleh, ada yang baik, ada yang buruk, disebut di dalam Al-Quran. Maka kita ambil dua yang buruk, kita ambil dua yang baik. Maksudnya apa? Kita belajar dari dua yang buruk yang disebut di surah At-Tahrim dan belajar dari dua yang baik yang disebut di dalam At-Tahrim itu. Dua yang baik itu adalah siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun, dan juga Maryam, anaknya Imran. Itu dua itu perlu kita jadikan sebagai cerminan sebagai seorang wanita dalam menjalani kehidupan kita. Bagaimana itu Asia? Meskipun suaminya adalah seorang diktator, bahkan menyatakan dirinya Tuhan, semena-mena, orang zalim,
tetapi ternyata dia tidak larut dengan suaminya. Masya Allah. Ya. Kita harus seperti itu sebagai seorang wanita. Jangan sampai ada di antara kita suaminya, aduh, kerjanya maaf, mungkin hanya bermaksiat siang dan malam. Jangan sampai, biar Jo, pokoknya tipai tua, karena surga dan neraka saya ada sama tipai tua. Kalau pai tua begitu ya, begitu juga kita. Jangan seperti itu. Padahal tidak ada ketaatan Ustaz dalam maksiat. Nah, padahal agama mengatakan la ta'ata limakhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada ciptaan Tuhan dalam rangka untuk mendurhakai Tuhan. Tidak boleh. Ya, jadi kalau suami seperti itu, kita doakan, kita tetap membangun diri kita untuk tetap berada pada jalur ketakwaan. Nah, yang berikut adalah Maryam. Maryam anaknya Imran adalah merupakan prototipe dari wanita suci. Mulai sejak dia remaja sudah taat, sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertakwa, hatta dia kemudian difitnah di tengah-tengah masyarakat karena dia kemudian melahirkan tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Dia tidak hanyut dengan itu, bahkan dia tetap tidak bergeming dan tetap mendekatkan diri kepada Rabbnya. Nah, inilah dua prototipe orang-orang baik yang perlu kita contoh bagaimana supaya bisa menjadi wanita terbaik di akhir zaman ini. Masih banyak yang lain, nanti kita akan kembangkan di sesi tanya jawab. Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Fatah, Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik ibu-ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinur Zakaria dari Miftahul Jannah, Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungalio. Kalau menyimak tentang tema wanita yang terbaik untuk akhir zaman, kami pernah mendengar dari salah satu ustadz bahwa usaha untuk menjadi wanita terbaik itu salah satunya adalah harus berilmu. Namun bukan ilmu yang sesukanya, adalah ilmu agama. Nah, menurut saya kalau sekarang itu wanita-wanita, insya Allah bukan kita di sini, lebih banyak yang berguru ilmu tapi bukan ilmu agama. Untuk memotivasi wanita-wanita ini supaya mereka lebih berguru untuk ilmu agama, mungkin ada caranya terbaik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan dari Ibu Trinur Zakaria, agar semangat mencari ilmu agama bagi wanita, Ustaz. Ya, supaya seorang wanita bisa bersemangat untuk mengejar ilmu agama, sebelum menjawab itu perlu difahami bahwasanya sejatinya seluruh ilmu itu baik karena merupakan tetesan daripada rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau mau dicari dibanding lagi mana ilmu yang paling baik, ya tentu ilmu agama itu sendiri, karena di dalam agama itu sudah lengkap pengetahuannya. Jadi ilmu agama itu jangan konotasi kita hanya mengatakan ilmu agama itu hanya tentang ibadah saja. Ya, betul. Padahal ilmu agama itu luas, karena
desain ilmu di dalam agama itu melingkupi semua ilmu yang ada dikenal di dalam dunia, sampai hal-hal yang sifatnya teknologi sekalipun. Itu menyentuh sampai di situ. Ilmu astronomi itu ilmu Islam. Ilmu tentang apalagi namanya gaya gravitasi bumi itu ilmu Islam. Ya, karena memang semua ada cantolannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan kita punya para ahli-ahli ilmu yang sangat termasyhur, bahkan menjadi rujukan dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, ilmu agama supaya kita bersemangat untuk menggalinya, mempelajarinya, mungkin ada hadis Nabi SAW yang ada kaitannya dengan memilih wanita. Ini kan karena konteksnya yang pembicaraan kita atau tema kita hari ini adalah wanita. Coba kita lihat di dalam hadis tentang masalah memilih pasangan hidup. Seorang laki-laki ya ketika memilih pasangan hidupnya kan disuruh oleh Nabi dari 4 kategori itu cari yang paling bagus agamanya. Berarti kalau begitu ilmu agama paling di atas. Ya. Kan begitu? Nah, ditambah lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan dalam sebuah makalnya bahwa man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan apa saja ya bighairi ilmin, tanpa dia mendasari amalnya itu dengan belajar ilmunya dulu. Apa kata beliau dampaknya kalau ada orang yang beramal tapi tidak berilmu terlebih dahulu? Maka kana yufsidu aktsaru min ayyuslih. Lebih banyak nanti dia membuat kerusakan dibanding membuat kebaikan. Nah, itu di situ pentingnya tuh ilmu agama. Ditambah lagi dengan misalnya kata Imam Ibnu Taimiyah misalnya, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang mampu untuk membimbing kita untuk mengetahui mana yang halal yang diridhai oleh Rabb, mana yang haram yang tidak disukai oleh Rabb. Ya, karena di dalam dunia ini ada yang halal, ada yang haram, dan kita untuk bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak ada ilmu lain selain ilmu agama. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi rujukan atau motivasi kita atau pemantik semangat kita untuk selalu belajar tentang ilmu agama. Apatah lagi menimba ilmu itu hukumnya wajib, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kalau ditarik ke rumah tangga, agama ditarik ke rumah tangga, mungkin ketika seorang wanita belajar agama, dia akan lebih takut meminta cerai kepada suaminya, atau ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia tidak akan mudah keluar dari rumah. Mungkin begitu Ustaz ya? Iya, jadi kalau tadi konteksnya kalau kita bawa ke dalam rumah tangga, ya tentu seorang wanita maupun seorang suami kalau dia semangat untuk mempelajari ilmu agama Islam ini, tentu dia akan tahu mana batasan-batasan, mana perintah-perintah agama di dalam berumah tangga, mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Dan seperti itulah harusnya seorang suami maupun seorang istri, khususnya wanita. Ketika dia bagaimana di dalam rumahnya, bagaimana dia ketika berada di luar. Kalau dia tahu ilmunya di dalam agama, bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia tentu akan terjaga marwahnya, terjaga martabatnya, terjaga rumah tangganya, terjaga apalagi namanya nama baiknya, dan khususnya kehormatannya. Karena wanita ini punya kehormatan. Ya. Betul. Nah, saya kira itu, wallahu a'lam. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu. Saya Fitri dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Desa Pilolalinga, Kecamatan Bungalio. Di sini Ustadz, sikap apa yang harus
saya pilih ketika dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai dalam acara-acara tertentu melihat mereka berpakaian seperti telanjang, maksudnya pakaian yang tidak sesuai syariat Islam. Maka secara tidak sengaja kita melihat kan memberikan saran begitu Ustadz, kalau boleh seperti itu yang baik. Tetapi malah yang kita terima malah hujatan, kayak kita dikata-katain sok suci lah, sok alim lah, sok baik lah. Tetapi sebaliknya Ustadz, apabila kita memberikan pujian yang tidak tulus hanya untuk supaya mereka senang, malah kita malah terbebani Ustadz. Betul. Itu sikap apa yang harus kita pilih Ustadz? Terima kasih. Kadang ini Ustadz, berpikir berulang kali untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, jadi wa qul i'malu, firman Allah di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ya, atau dengan kata lain, ayat ini ingin membimbing kita, ya beramallah karena Allah. Jangan beramal karena manusia. Jangan melakukan sesuatu untuk dapat pujian saja. Tetapi beramallah karena itu diperintahkan oleh agama kita. Tinggalkanlah karena itu perintah agama kita. Orang mau mencibir atau tidak ada perkara dengan kita. Karena memang bukan itu motivasi kita. Kecuali kalau memang kita motivasinya untuk melakukan itu adalah karena memang mau dielu-elukan, selalu mau disebut baik, selalu mau disebut orang-orang terpandang atau terhormat. Kalau itu yang menjadi motivasi kita dalam beramal, ya tentu kita akan mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tidak ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan kecuali ada orang yang menganggap kebaikan kita itu tidak baik. Kata pepatah atau orang bijak mengatakan, la yanju ahadum minal laum. Tidak ada orang yang bisa lepas daripada cibiran. Tidak akan ada orang yang bisa lepas dari kritik. Tidak akan ada orang yang bisa menghindarkan diri dari orang yang tidak suka dengan kita. Karena selama kita masih hidup, maka akan ada orang yang seperti itu. Lihatlah di masa Nabi SAW, ada yang mencibir. Ya, bahkan hatta Nabi sudah berdakwah sembunyi-sembunyi pun tetap dicibir. Apatah lagi kalau kemudian dakwanya terang-terangan. Nabi pergi Isra Miraj tanpa melibatkan orang lain, tetap dicibir. Ya, tidak ada yang sesuatu kebaikan, kecuali pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kebaikan itu. Maka kuncinya kalau begitu supaya kita tidak terbebani dan tidak sakit hati, atau tidak apalagi namanya tidak menjadi beban hidup bagi kita, beban pikiran. Beramallah karena itu perintah agama. Itu saja. Saya tidak peduli Anda suka atau tidak suka, ini saya lakukan bukan karena Anda, tetapi saya melakukan karena Allah. Masya Allah. Ya, tetap semangat Ibu ya. Ya. Masya Allah. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Ibu Jurlin Abunga. Ustadz, bagaimana caranya atau kiat-kiat agar menjadi wanita terbaik akhir zaman Ustadz? Baik, supaya bisa menjadi wanita terbaik di akhir zaman, kiatnya ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam hadis Nabi SAW dari diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilatus Sahihah, beliau mengutip sebuah hadis Nabi SAW di mana Nabi pernah mengatakan bahwasanya khairu nisaikum al-wadud al-walud al-mawatiyah al-mawasiyah idzat taqaitunnah. Ya. Kata Nabi, sebaik-baik wanita kalian itu adalah al-wadud. Apa itu al-wadud? Al-wadud itu adalah orang yang mampu menempatkan cintanya hanya pada yang dihalalkan oleh Allah. Jadi dia tidak mengumbar kasih sayang kepada selain apa yang dihalalkan baginya. Suaminya yang dihalalkan oleh Allah, maka cintanya full, gaspol hanya untuk suami, tidak ada yang lain.
Ya, apatah lagi di era sekarang Apalagi ini. mantan begitu Ustaz. Iya, tidak boleh. Pokoknya begitu sudah bersuami atau beristri, maka full cinta kita itu hanya untuk suami. Tidak ada yang terbaik selain itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ada yang mencoba untuk mengganggu pikiran Anda di jalan, ya ketika Anda melihat wanita lain lalu mengganggu pikiran Anda, kata Nabi SAW, maka segeralah Anda pulang ke rumah, karena sesungguhnya yang di rumah itu lebih baik dibanding apa yang Anda lihat tadi. Kenapa lebih baik? Walaupun mungkin lebih cantik di situ, tapi itu haram, dan yang di rumah itu halal. Maka yang halal lebih baik dibanding yang haram. Bukankah begitu? Betul. Ya. Nah, berikutnya, jadi kata kunci yang pertama adalah tentu bagaimana kita supaya bisa menjadi wanita terbaik di akhir zaman ini adalah tempatkan cinta kita itu hanya pada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah supaya menjadi wanita terbaik di akhir zaman ini, tirulah orang-orang saleh. Wanita-wanita salehah. Mari kita bercermin kepada mereka. Setidaknya di dalam hadis Nabi itu digambarkan 5 yang bisa kita tiru prototipenya untuk menjadi wanita terbaik. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah Khadijah. Ya. Jadilah seperti Khadijah. Bagaimana itu Khadijah? Dia menjadi orang yang pertama membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di tengah orang-orang semua mendustakan. Dia sebagai seorang istri, dia mendukung, menyokong dakwah suaminya. Lalu yang kedua, dia rela untuk menggelontorkan hartanya semua untuk mendukung suaminya di dalam perjalanan dakwanya menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kedua? Contohlah, kata Nabi, contohlah Fatimah, karena Fatimah adalah sayyid ya nisa ahlul jannah. Itulah nanti pemimpin para wanita di dalam surga, yaitu Fatimah. Bagaimana itu Fatimah? Seperti apa dia tipenya? Tipe Fatimah itu adalah istri yang setia. Istri yang setia kepada suaminya, istri yang mampu untuk merawat suaminya, bahkan juga tanpa menafikan merawat orang tuanya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang berikut adalah digambarkan di dalam hadis itu. Yang ketiga yang perlu kita contoh adalah contohlah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah sebagai seorang istri yang juga tadi berilmu, dia menuntut ilmu, bahkan dia mampu meriwayatkan hadis 2.200 hadis lebih dari Nabi SAW. Bahkan dia menjadi tokoh politik nanti. Dia juga turut berperang. Dia juga punya banyak ilmu. Bahkan orang kalau mau bertanya agama tidak segan-segan bertanyanya kepada Aisyah. Nah, yang berikut, yang keempat adalah contohlah Maryam, dan yang kelima contohlah Asia. Inilah tipe-tipe orang yang bisa kita contoh sebagai seorang muslimah kalau ingin menjadi wanita terbaik di akhir zaman. Yang berikut adalah untuk menjadi wanita terbaik di akhir zaman adalah hiasilah diri kita dengan rasa malu. Ya. Karena kehormatan wanita itu ada pada rasa malunya. Ya. Jadi hari ini mungkin kalau sudah tidak segan-segan para wanita itu berhijab, tetapi dia mensiarkan secara langsung dirinya joget-joget di hadapan orang. Bukan hanya di hadapan orang itu, tetapi itu akan apalagi namanya langgeng langgeng selama-lamanya. Orang nanti akan bisa melihat siapa dia, bagaimana perilakunya dulu. Dia joget-joget dan lain-lain sebagainya di hadapan kamera, dan dia sama sekali tidak merasa canggung dengan itu. Dan na'udzubillah kalau ini kemudian terjadi pada kita. Maka untuk menjadi wanita terbaik, hiasilah diri kita dengan rasa malu, karena sesungguhnya la imana liman la haya'alah. Tidak ada imannya orang yang tidak punya rasa malu. Demikian saya kira untuk menjadi wanita akhir zaman, wanita terbaik di akhir zaman ini. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Fatah, Kecamatan Beneraya, atas nama Irmawati Malik. Saya bertanya Ustadz tentang sesuai tema yang ada, bagaimana menjadikan wanita, ya, jadi wanita di zaman akhir nanti, ya. Jadi pertama-tama saya bertanya wanita dalam ibadah. Ya, wanita dalam ibadah itu tidak diketahui oleh suami ataupun dalam ibadahnya selama menikah tidak ada kerjasama dengan suami, artinya tidak berjamaah begitu, hanya selalu mandiri. Apakah itu Ustadz jadi terbaik, wanita terbaik atau yang bagaimana dulu? Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz. Hanya sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke jawabannya Ustadz. Baik, wanita untuk menjadi wanita terbaik, ya, seorang wanita itu harus juga punya waktu untuk berjamaah dengan suaminya. Tetapi berjamaahnya itu adalah berjamaah untuk salat-salat sunnah atau salat wajib yang tidak bisa dijalankan di masjid. Ya, seperti apa? Contoh misalnya salat jamaah untuk salat tahajud bersama di rumah. Ya, sesekali kita berjamaah dengan suami. Kalau misalnya tidak bisa karena suami lembur atau misalnya karena suaminya tidak kasih bangun, ya tidak apa-apa. Karena pada dasarnya juga bukan sebuah kewajiban untuk harus dilaksanakan secara berjamaah. Karena itu hanya sunnah. Nah, tetapi pada salat-salat fardu pada kondisi normal, maka tentu seorang istri, ya, tidak boleh memaksakan dirinya untuk selalu salat berjamaah dengan suaminya. Karena laki-laki sebaiknya, afdalnya salat Berjamaah di masjid. fardunya itu berjamaah di masjid. Nah, sementara wanita afdalnya dia adalah salatnya di rumahnya. Jadi tidak bisa dipaksakan itu. Nah, selama kita masing-masing menjalankan ketaatan, itu saja kuncinya, bahwa menjalankan kewajiban masing-masing sambil saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling memotivasi suami dan istri, saling mengingatkan untuk menjalankan kewajiban, maka insya Allah ini sudah sangat baik untuk menjaga kriteria wanita terbaik dari sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, Desa Pilolangeng Lemnga, Kecamatan Dungalio. Begini Pak Ustadz, dalam perkawinan dinamakan adalah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya sebagai seorang wanita, apa yang saya lakukan untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah untuk akhir zaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips mencapai sakinah, mawaddah, warahmah Ustaz. Baik, untuk mendapatkan kriteria keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu para pakar sebenarnya banyak resepnya. Ya, banyak resep, baik dari yang digali dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Saya ambilkan saja satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ya, ketika dia pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, ya Rasul, wanita atau istri yang baik itu gimana sih kriterianya? Kata Nabi, ya, man tasurruhu allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang baik itu atau istri yang baik itu, kalau kau lihat dia, itu membuat kamu merasa bahagia, senang.
Jadi selalu kalau dipandang oleh suami, suami rasanya senang melihat kita. Jadi karena mungkin senyuman kita itu melekat, nempel baik di dalam hatinya, sehingga kayaknya tidak ada yang lebih indah senyuman lagi yang lain selain senyuman istrinya. Ya. Yang kedua kata Nabi adalah watuti'uha idza amar. Istri yang baik itu yang bisa menjadi istri yang salehah, bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah dia mentaati suaminya, khususnya ketika suaminya memerintahkan sesuatu. Apatah lagi kalau yang diperintahkan itu adalah urusan agama. Ya, dia taat, dia tidak pernah membangkang. Kalau suaminya mengatakan jangan keluar sampai kita belum pulang, ente jangan kemana-mana. Saya akan pulang jam 12 di sini makan siang. Oh, jangan kemana-mana karena itu perintah. Maka ketika istri mampu mentaati itu adalah bagian daripada upayanya untuk meraih ridho suaminya yang merupakan surganya. Yang ketiga kata Nabi SAW, apa kriterianya adalah wahafidhaha fi nafsiha. Dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dan anak keturunan yang dititipkan kepadanya, dan dia tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Jadi kalau suaminya benci sekali kalau dia berpakaian tidak gagah kalau pulang, cari memang pakaian terindah. Kalau suami sudah datang, sudah kedengaran dia punya motor babunyi, cepat ganti pakaian. Berhiaslah, karena itu yang paling disuka. Jangan melakukan perbuatan yang tidak disuka oleh suami, karena ini menjadi biang, bisa membuat rumah tangga menjadi tidak sakinah, tidak mawaddah, dan tidak rahmah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk lagi di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghadapi wanita berselingkuh? Wanita yang berselingkuh, apakah kita tinggalkan atau bertahan Ustadz? Ini yang berselingkuhnya adalah wanita atau istrinya Ustadz. Istri yang berselingkuh, apakah kita bertahan kepadanya ataukah kita tinggalkan? Ya. Wanita yang sudah berselingkuh, selingkuh dalam konotasi sudah berzina ya dengan orang lain, ya maka suami harus meninggalkannya, tinggalkan, karena dia tidak baik untuk keturunan dan masa depan kita. Ya, tinggalkan. Ya, karena kata selingkuh itu tidak hanya apalagi namanya sesuatu tren saja, tetapi itu adalah kemaksiatan. Itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Ya, maka ketika itu sudah terbukti, tinggalkan, cari yang lain yang lebih baik, karena laki-laki adalah merupakan kepala rumah tangga dan dia harus mencetak generasi yang terbaik. Kalau suaminya yang selingkuh Ustaz, ditinggalkan atau bertahan Ustaz? Istri itu punya hak yang namanya mengajukan permohonan untuk bercerai, namanya khulu. Ketika dia sudah melihat suaminya tidak beres, ngapain dengan dia kalau memang dia tidak mampu untuk menjadi imam bagi kita. Maka ajukanlah permohonan untuk cerai kepada pengadilan, ya, supaya kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Tetapi dengan catatan jangan sampai hanya desas-desus lalu kemudian kita melakukan itu. Yang bisa dilakukan itu kalau memang itu sudah terbukti dan Anda sudah bisa membuktikan sendiri bahwa memang dia tidak benar. Dia melakukan sebuah perbuatan yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Bapak Adi Lahabu. Baik Ustadz, masih di live streaming YouTube dari MR Bismut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana dengan seorang perempuan pelakor yang tinggal serumah dengan suami orang, tapi statusnya di medsos seolah-olah ia yang terzolimi. Katanya saya bahagia, kamu yang tersakiti. Ya, inilah persoalannya medsos. Lagi-lagi medsos itu menjadi fitnah akhir zaman. Bisa menjadi biang kerok dari rusaknya rumah tangga orang. Nah, untuk itu maka berhati-hatilah bermedsos. Berhati-hatilah kita untuk memposisikan diri, mengumbar sesuatu yang terkait dengan privasi kita, khususnya dengan urusan rumah tangga kita. Nah, kalau kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau kemudian itu apalagi namanya ada pelakor ya istilahnya, perebut lelaki orang, ya
lalu kemudian dia berasa nyaman-nyaman saja dengan itu, bahkan tinggal serumah, Ustaz. bahkan tinggal serumah, maka ini bermasalah secara sosial dan bermasalah secara agama, karena moral sosial kita itu menentang dengan budaya kita yang begitu. Betul. Iya. Kalau budaya ketimuran kita namanya kumpul kebo atau orang yang tidak sah hidup bersama dalam satu atap, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Apatah lagi kalau kita bercermin, berkaca kepada petunjuk agama, itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Pemerintah setempat boleh Ustaz turun tangan, Ustaz, ya? Iya, maka kalau memang ini diperlukan, ya libatkan pemerintah untuk bisa menyelesaikan perkara itu, bawa kepada pihak yang berwajib untuk segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Baik, insya Allah bermanfaat MR Bismut. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Malipi. Langsung pada pertanyaan. Ada seorang wanita yang tadinya dia tidak berhijab. Namun karena selalu datang ke majelis taklim, datang ke takziah, mendengar fatwa-fatwa agama, maka dia sudah mulai berubah memakai jilbab. Insya Allah. Nah, wanita ini karena sudah dari umur 10 tahun sampai 25 tahun tidak berhijab, maka dia sekarang sudah 35 tahun, maka bagaimana wanita itu, apakah termasuk wanita terbaik untuk di akhir zaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Ya, wanita terbaik, apakah dia masuk kriteria wanita terbaik ketika dia mampu konsisten dengan hijabnya? Tentu, karena dia menjalankan salah satu perintah agama yang terkait dengan wanita, yaitu wanita itu harus berhijab, menutup auratnya, menutup segala sesuatu dari tubuhnya kecuali yang dihalalkan untuk diperlihatkan, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Maka saya kira salah satu kriteria wanita akhir zaman yang terbaik itu adalah yang mampu untuk menjaga kehormatannya dan menjaga kesuciannya, menjaga auratnya agar supaya tidak diperlihatkan kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah. Saya kira itu. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupnya dengan doa Ustaz. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah dan ibu-ibu yang ada di studio, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang berberkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Allah, la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ij'alna mimman yatamassakuna bidinika ya Allah wa yaf'aluna awamirik wa yajtanibuna nawahik. Allahumma rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Dul Sukmi Kasim, dan sepenggal kalimat yang bisa saya kutip, kehormatan wanita ada pada rasa malunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Fatah, Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati,
Alhamdulillah, damai di hati.